Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvina Eka Julianti akan menjelaskan job desk saya di tugas kelompok, tugas akhir basis data. Yang pertama itu saya membuat TCL, yaitu membuat trigger dan cara kerjanya. Yang pertama itu kita membuat trigger untuk mengurangi stok. Kemudian membuat prosedur untuk menambah transaksi. Di sini ada delimiter itu untuk membungkus blok kode yang kompleks yang ini ya. Kemudian kita buat trigger untuk ngurangin stoknya. Nah, di sini ada untuk cara kerja trigger itu dia bekerja saat after insert pada tabel detail transaksi. Artinya trigger akan mengeksekusi setiap kali baris baru ditambahkan ke detail transaksi. Yang terjadi saat trigger aktif itu trigger akan mengupdate tabel stok, mengurangi kolom jumlah dengan nilai new jumlah kilogram atau nilai baru yang dimasukkan pada detail transaksi. Yang kedua ada perintah membuat storage prosedur dan fungsinya. Fungsi storage prosedur itu untuk mengotomatisasi alur input transaksi, cukup panggil call, tidak perlu mengetik banyak query, mengurangi kesalahan manusia, menyatukan logika bisnis, memudahkan pemanggilan dari aplikasi. Nah, ini untuk programnya di shell itu kayak tadi kan delimiter untuk membungkus semua kode ini. Terus kita buat fungsi prosedur tambah transaksi, terus isi datanya. Kemudian kita panggil itu yang tambah transaksi tadi buat nambahin data baru itu T004. Kemudian ini isi datanya yang lainnya ya. Nah, ini hasil setelah di trigger dan storage prosedur itu kita di select buat nampilin semua tabel-tabel yang udah ditambahin ya. Tabel transaksi, detail transaksi, tabel stok. Nah, itu untuk penjelasannya. Storage prosedur berhasil menjalankan perintah insert ke tabel detail transaksi. Nah, ini kan yang kita tambahin tadi T004 ya. Nah, udah muncul kan di atas tadi. Jadi T004 muncul sebagai transaksi baru, berarti proses input transaksi berhasil. Nah, untuk output pada tabel detail transaksi itu storage prosedur otomatis menghitung subtotal harga per kilogramnya dikali jumlah. Data detail transaksi tersimpan dan terhubung dengan T004 data yang baru kita tambahin tadi. Kemudian ada output pada tabel stok. Stok produk B001 berubah karena kan setiap kita ada pembelian itu pasti jumlahnya itu pasti berubah-ubah terus ya stoknya. Terus triggernya ini dia berhasil bekerja ketika after insert. Setiap ada transaksi baru, stok langsung berkurang sesuai jumlah pembelian. Ini membuktikan trigger terhubung dengan detail transaksi. Terus yang ketiga ada perintah membuat transaksi dan mengapa transaksi diperlukan. Nah, kita masukin lagi nih insert ke tabel transaksi tadi. Masukin atributnya ID transaksi, tanggal, ID pelanggan, ID metode. Terus transaksi diperlukan karena dia itu melibatkan lebih dari satu tabel, menjaga konsistensi data, menghindari data yang setengah tersimpan, dan mendukung pembatalan otomatis atau rollback ya. Nah, jadi kalau error, sistem itu bisa mengembalikan database-nya itu seperti kondisi awal sebelum transaksi berjalan. Jadi dia kembali seperti semula gitu. Nah, di sini buat nampilin yang udah ditambahin tadi nih. Select from transaksi, detail transaksi, dan stop. Nah, ini kan tadi di tabel studi kasus saya itu belum ada tabel stok ya. Jadi kita tambahin itu tabel stok. Karena dia tuh untuk melacak ketersediaan barang secara real time, mencegah overselling, mendukung laporan keuangan dan persediaan, memisahkan data master dan data operasional. Jadi itu aja sih yang saya tambahin pada pertemuan ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.